Oh ya Tuhan, Rogerku, lihat dia, paras tampan dan mata menerawang itu. Tak heran setiap cewek terpesona saat melihatnya, dan tentu saja aku sebagai penggemar beratnya. Kalian mungkin penasaran bagaimana aku bisa masuk area belakang panggung bintang film seperti Roger, ya kan? Itu mudah, makeup artisnya adalah Hana, dan kebetulan dia adalah kakakku. Tentu aku harus memohon padanya berhari-hari untuk mengizinkanku ikut. Itulah kenapa aku harus menikmati tiap detik berada sedekat ini dengan selebriti yang kusukai. Hei, apa kau memotretku? Oh tidak, ketahuan. Aku gemeteran, berusaha cari alasan saat dengan mengejutkan Roger mengangkat ponselku dan mengambil selfie. Ini cantik, lain kali bilang saja. Oh astaga, tak bisa disangkal kalau Roger ini sosok untuk dijadikan pacar. Cewek-cewek di kelas pasti akan iri begitu mereka tahu hal ini. Oh, dia ingin jus jeruk? Tak masalah Roger, sebut saja aku ini jin pribadimu. Kemudian aku bergegas berkeliling cari jus jeruk dan bergegas ke belakang panggung untuk memberikannya. Tapi terlambat, fans cewek lain sudah mendahuluiku. Sekarang ada cukup jus untuk diminumnya sepanjang tahun. Dengan sedih aku berbalik untuk pergi, tapi tak sengaja menabrak seseorang. Ya ampun, itu Roger. Dia senyum padaku dan menatap ke gelas jus jeruk segar di tanganku. Boleh ku pinjam jus jerukmu? Ini nomorku jika kau membutuhkannya. Apa artinya ini? Apa aku, cewek biasa ini, menarik perhatian cowok terseksi di planet ini? Aduh, ini jelas bukan mimpi. Di sisa malam itu, ku coba mengarang pesan sempurna untuknya. Kenapa ini susah sekali? Paling tidak, kurasa aku sudah mengetik dan menghapusnya paling tidak 100 kali. Oh, tidak. Barusan ku tekan tombol kirim secara tak sengaja. Sebelum bisa kuhapus pesan itu, dia sudah membalas. Itu dia, tak ada jalan mundur sekarang. Ku coba tenangkan diriku dan mengikuti arus yang lalu membawa kami pada obrolan berjam-jam. Dan tak lama kami bicara setiap hari. Suatu hari secara tiba-tiba dia bilang dia ingin kami kencan berdua. Apa itu artinya? Hubungan kami telah meningkat ke jenjang berikutnya? Wah, kencan pertama kami adalah di restoran sederhana dengan sedikit pelanggan. Aku sendiri menyamar sesuai yang diminta Roger, lalu menunggunya. Tapi sudah 1 jam berlalu sia-sia. Apa dia batal menemuiku? Dengan murung aku bangkit pergi saat Roger yang berkeringat dan kehabisan napas muncul. Ternyata dia susah payah lolos dari penjaga keamanannya hanya untuk datang menemuiku. Manisnya dia lakukan upaya ini untuk cewek biasa sepertiku. Tak perlu resto mewah atau hadiah mahal. Makan malam ini saja sudah yang paling romantis karena aku dapat sosok pria sejati di sini. Jangan bangunkan aku dari mimpi ini. Lalu sebelum kami berpisah, dengan lembut dia sematkan gelang bunga daisy di pergelanganku. Kencan diam-diam itu cukup mengasyikkan, ya kan sayang? Oh astaga, ini membuktikan kalau aku bukan lagi hanya penggemar yang naksir idolanya. Ya, kami resmi berpacaran secara rahasia. Hari berikutnya aku tiba di sekolah dengan mood terbaik. Aku bernyanyi di sepanjang jalan menuju kelas saat temanku Alba mengagetkanku. Hei, kau sudah lihat trailer film terbaru Roger? Itu keren. Aku sudah pesan tiket sneak show-nya. Itu bukan apa-apa. Aku sudah dapat tempat saat penayangan perdana film itu. Iri kan? Itulah pengaruh wakil ketua klub penggemar. Dan aku baru kencan makan malam terromantis dengan Roger. Oh, tentu saja itu sebatas yang ingin kukatakan. Nyatanya, yang bisa kulakukan hanya tersenyum lalu kembali ke tempat dudukku. Menjaga rahasia ini sungguh membuatku gila. Tapi kurasa pacaran dengan idola ada harganya. Dan aku tak keberatan membayar seumur hidupku. Tapi oke, di atas semua rahasia itu, seperti yang kalian tahu, selebriti selalu sibuk. Tak ada waktu pribadi yang tersisa. Jadi kami harus temukan cara-cara kreatif untuk nikmati waktu sendiri. Akhirnya, Hana pergi. Coba lihat, rambut, make up, baju, semua sempurna. Sepertinya tak ada orang di sekitar. Sekarang aku harus segera ke Van Roger. Hei Hana, kenapa kau masih di sini? Wah, lihat dirimu, dandan rapi ya. Ada acara apa? Aku cuma lupa barang-barangku. Sampai nanti. Lalu kemudian aku segera ke belakang Van Rias. Hampir saja. Untungnya aku sangat mirip kakakku dan sudah belajar beberapa kiat make up darinya. Jadi mudah saja untuk kupura-pura jadi Hana dan menyelinap ke lokasi syuting.
Biar kulihat apa kau ini Harperku pujaanku. Sementara memuji samaranku yang luar biasa, Roger tiba-tiba bungkam, lalu berubah menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Perilakunya berubah. Dia mendorongku menjauh, menuang kopi ke sepatunya dan mulai memakiku. Apa yang kau lakukan? Kau tahu ini berapa harganya? Bersihkan. Apa yang baru terjadi? Kuulurkan tanganku dan bertanya apa aku membuatnya kesal, tapi ada wanita yang menepis tanganku. Jauhkan tangan kotormu itu dari putraku. Oh, itu adalah Ibu Roger, Bu Walker, pimpinan perusahaan perfilman yang dikenal di kalangan industri sebagai wanita bosi dan selalu menyulitkan orang lain. Parahnya, suara kerumunan di luar juga makin keras. Oh tidak, lebih baik tak timbulkan masalah di sini. Jadi aku terus menatap ke bawah dan dengan panik meminta maaf. Tiba-tiba ada tangan yang mencengkram lenganku dan menarikku. Itu adalah Daniel, manajer Roger. Jangan terlalu diambil hati kalau dia bersikap sedikit aneh. Dia hanya terlalu stres karena pekerjaannya. Oh iya, aku kakak Roger. Kami sangat dekat, jadi aku lebih memahaminya dibanding siapapun. Ya Tuhan, aku tak tahu dia punya kakak perempuan. Tapi aku tahu tentangmu. Setiap kali menemuimu, matanya dipenuhi kebahagiaan. Itu cukup jelas. Oh, kau tak perlu berkata apapun. Aku akan jaga kisah cintamu tetap rahasia. Ternyata Daniel tahu semuanya dan tak berkata apapun karena dia tahu itu akan membuat kami malu. Setelahnya, dia mengantarku pulang dan kami bertukar nomor. Roger tak begitu responsif. Jadi menyenangkan ada Daniel untuk diajak bicara karena dia sangat mendukung hubungan kami dan terus memberiku kabar dengan jadwalnya. Seminggu penuh telah berlalu sejak hari itu tanpa adanya balasan dari Roger. Tak satu pun panggilan telepon. Aku juga menghubungi nomor ponselnya yang baru yang diberi Daniel, tapi nihil. Kadang aku juga tak tahu apakah aku ini sungguhan punya pacar atau tidak. Aku hanya ingin rasakan apa yang dimiliki pasangan lainnya. Stop buang-buang waktu memimpikan cowok yang jauh di luar kelasmu. Sangat tragis, terutama sekarang dia punya pacar. Dia sungguh hianati kita. Apa yang baru saja dia katakan? Pacar? Dengan segera aku online dan melihat sebuah foto Roger dan Jessica, si penyanyi seksi yang terlihat nyaman berada di belakang panggung. Jadi dia mengghostingku dengannya? Hatiku seolah akan meledak terbakar api. Segera aku kirim pesan ke Daniel dan dia langsung membalasnya, mengeluhkan kalau dia juga pusing dengan trikotor humas jazz dalam mempromosikan album barunya. Phew. Jadi itu hanya rumor tak jelas. Sungguh lega. Lagi pula, selama beberapa hari, Roger belum hubungi aku sama sekali karena sibuk syuting film terbarunya di Paris. Dia akan segera kembali dan akan mengadakan meet and greet di pusat kota. Daniel menyarankan aku baiknya datang dan memberinya kejutan. Dan dia bahkan kosongkan jadwal Roger hari itu supaya kami bisa kencan setelah acara. Wah, Daniel yang luar biasa. Hari itu, aku pergi ke meet and greet dan menyamar sempurna supaya Roger tak mengenaliku. Dia akan sangat terkejut melihatku di sini. Jujur, aku tak suka lelakiku ini lakukan cium jauh atau pelukan dengan para penggemar. Tapi, ya, itu pekerjaannya dan aku seharusnya pengertian. Lagi pula, aku dulu jatuh hati karena semua perilaku manis ini sebagai penggemar. Roger, apa rumor kencan ini benar? Nah, yang kupikirkan hanya, kalian tahu kan, sebaiknya aku fokus dengan pekerjaanku dan kalian. Kalian supporter sejatiku, tak seperti semua gadis di luar sana yang mendekatiku hanya untuk ketenaran dan uang. Apa maksudnya? Jadi dia cuma melihatku sebagai salah satu cewek pengejar pamor di luar sana? Sepertinya aku kehabisan napas di tengah teriakan para penggemarnya, dan aku tak bisa di sini lebih lama lagi. Aku terisak saat berlari keluar, memikirkan bagaimana Roger sebenarnya menganggap kami selama ini. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Itu Daniel. Aku tahu sangat berat jatuh cinta dengan seorang selebriti. Tapi dari sudut pandang penggemar, itu sesuatu yang mereka ingin dengar darinya. Tentu saja dia tak bisa angkat bicara perihal hubungannya yang sesungguhnya. Tapi kamu bisa. Maksudmu, tak ada yang salah dengan cintamu, dan kita punya banyak cara lain untuk mengekspresikannya diam-diam, ya kan? Apa yang dikatakan Daniel membuatku berpikir, Sophie mengajakku setiap hari karena bermimpi pacaran dengan idolaku. Tapi hubungan ini nyata, dan aku punya hak untuk menunjukkan cintaku, ya kan? Jadi, ku posting foto favoritku dari salah satu kencan kami ke Instagram sebagai cara untuk mencurahkan hatiku. Keesokan paginya, aku terbangun melihat pesan marah dari Roger.
Harper, apa kau baru saja melanggar janji kita? Kenapa kau ungkap hubungan kita? Semua jadi berantakan sekarang. Di bawahnya ada tautan tweet dengan judul, aktor muda Roger diduga kencan dengan seseorang yang lebih tua darinya. Oh, tidak. Bagaimana bisa mereka temukan fotoku secepat itu? Dan parahnya, mereka pasti salah mengira orang di foto itu adalah kakakku, Hannah. Ya, paling tidak kakakku sekarang sedang liburan, jadi dia masih belum tahu soal ini. Aku harus perbaiki ini sebelum dia kembali. Kalau tidak, dia akan membunuhku. Ku coba hubungi Roger dan Daniel, tapi tak ada respon. Apa yang harus dilakukan? Roger ada konferensi pers film terbarunya. Aku akan ke sana dan langsung bicara dengannya. Kugunakan kartu pes Hannah untuk segera ke belakang panggung dengan harapan Roger ada di sana. Tapi, tunggu. Hanya ada Bu Walker dan stafnya. Kalian sebaiknya bersihkan skandal ini segera. Jangan biarkan itu pengaruhi konferensi. Sungguh menyebalkan. Makeup artis itu pasti bersiasat untuk mengambil untung dari Roger. Sekarang dia akan tahu rasanya jika karirnya hancur. Oh tidak, aku tak bisa biarkan itu terjadi. Tolong jangan lakukan ini. Bukan Hannah yang ada di foto, itu aku, adiknya. Roger dan aku saling cinta. Aku tak pernah bilang aku mencintaimu, jadi berhenti membodohi dirimu sendiri. Maaf Bu, aku cuma main-main dengannya karena aku bosan. Biar ku urus ini. Apa? Kukira dia berbeda. Ternyata dia hanyalah bajingan yang menggunakan ketenarannya untuk menggoda perempuan. Kita putus. Aku berteriak lalu lari keluar dari sana. Selama berhari-hari setelahnya, lebih banyak video Twitter diposting dari orang yang diduga staf Roger mengklaim kalau dia itu sombong dan kasar. Kurasa itu pantas dia dapatkan. Namun, aku mulai bertanya-tanya mengenai fakta bahwa tak ada banyak orang di momen-momen itu. Siapa kira-kira yang mengambil video itu? Tiba-tiba ada notifikasi Twitter muncul dan membawaku kembali ke kenyataan. Tunggu, akun itu, bukankah ini? Para penggemar masih geram dengan Roger. Saat menelusuri artikel tentangnya, kulihat banyak komentar yang menyuruh semua orang memboikotnya. Mereka bahkan bagikan foto Roger ke bar dan mabuk-mabukan di malam sebelum konferensi pers permintaan maafnya. Mereka sangat marah padanya, dan aku tak bisa mengubah perasaanku begitu saja. Jadi aku naik Uber ke bar untuk mencari Roger, tapi karena usiaku, petugas keamanan menghentikanku. Saat aku mencoba cari cara menyelinap, kulihat ada sosok yang tak asing. Itu Roger, duduk di undak-undakan pintu belakang bar. Hei, apa kau tak apa? Akan kutelepon Daniel untuk menjemputmu. Tidak, kumohon. Aku terlalu lelah dengan bodyguard dan manajer mengikuti 24 jam seminggu. Saat ini aku hanya ingin sendirian. Harper, aku minta maaf karena menyakitimu selama ini. Aku cuma ingin katakan itu benar. Aku memang sangat mencintaimu. Kulakukan yang kulakukan karena aku begitu khawatir ibu adopsiku akan menyakitimu kalau dia sampai tahu tentang kita. Ibu adopsimu? Ya, aku bukan putra kandung Bu Walker. Dia menyadari bakat beraktingku, jadi dia mengadopsiku saat umurku 11. Sejak itu, aku tak lebih dari mesin pencetak uang baginya. Dia lalu cerita padaku bagaimana minat sejatinya terhadap akting mulai memudar karena semua tekanan menjadi selebriti. Terutama kini saat dia tahu ada seseorang di balik semua skandal akhir-akhir ini. Aku tahu siapa di balik semua ini. Jadi datanglah di konferensi pers sesuai rencana dan akan kuurus sisanya. Aku menunggu Roger menyelesaikan permintaan maafnya atas semua skandal. Lalu aku naik ke atas untuk menyapa kerumunan. Semua rumor itu palsu. Aku tahu hal ini karena aku gadis di video itu. Dan orang yang merekam serta mengeditnya supaya tampak buruk itu manajernya, Daniel. Aku menunjuknya dan di tengah rasa kaget, semua mata dan kamera berpindah padanya. Apa? Ini fitnah, kau tak punya bukti. Kemudian ku angkat ponselku dan memutar video rekaman Sophie yang mengakui kalau Daniel memberinya video itu untuk diunggah di internet. Sebenarnya di hari presentasi, Sophie tak sengaja mengungkap akun rahasianya yang tak lain adalah @cancelroger, salah satu staf terkait. Jadi aku langsung mengkonfrontasinya dan memberitahunya kalau dia bisa digugat karena pencemaran nama baik orang lain. Saat pertama kali ku dengar rumor soal Roger punya pacar, aku terbutakan rasa cemburu, jadi ku dengarkan Daniel. Mengingat dia manajernya, jadi mana mungkin aku tak percaya video itu benar. Sebagai wakil presiden klub penggemarnya, kuutamakan kepentingan anggotaku. Jadi tolong jangan menuntutku. Baiklah, itu aku. Lalu kenapa? Aku harus tunjukkan ke ibu kalau Roger tak seistimewa yang ia kira.
Aku tahu Roger menyukai Harper. Jadi, aku mendekatinya dan gunakan hubungan mereka untuk menghancurkan karirnya. Lalu ibu pada akhirnya akan memperhatikanku. Wah, benar-benar kejutan yang luar biasa, bukan? Jadi, bagaimana sekarang? Nah, niat asli ibu Walker dan Daniel terbongkar untuk disaksikan semua orang. Ini membersihkan Roger dari semua skandal dan para penggemarnya semua kembali bersama-sama mendukungnya lagi. Dia kini punya manajer baru dan mereka tak ada masalah dengannya yang pacaran secara publik, yaitu aku. Wah. Oh, sedangkan Hannah kembali dari perjalanannya dan mendapati ia pacaran dengan salah satu klien selebritinya. Ini tak terlalu baik untuknya. Tapi itu tak semuanya buruk, karena sekarang dia dapat banyak sekali pemesanan setelah skandal tersebut. Jadi harusnya dia berterima kasih padaku karena dia sekarang lebih laku. 잘 먹었습니다.